Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu silakan bagi berjamaah. Ya insyaallah sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat iman tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kali ini minggu yang terakhir untuk Bapak Ustaz Hasan Basri, karena bulan depan kita sudah ketemu dengan bulan Ramadan. Untuk itu kita doain kepada beliau supaya diberi kesehatan, insya Allah pada setelah Ramadan kita bisa berjumpa lagi dalam taklim berikutnya. Untuk itu marilah kita bacakan suratul Fatihah, kita tunjukkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah mendunia kita, dan wabil khusus untuk jamaah ta'lim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:26. Maksud kasih kesempatan bila jamaah bertanya, mungkin ini sesi yang terakhir kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmati sihat wal afiyah walladzi amarona bil ibadah bil istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramun, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak, Saudara, jemaah pengajian, jemaah Masjid Jami Darul Muttaqin, khusus pengurus DKM Masjid Jami Darul Muttaqin yang mohon ampura tidak dapat absen satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, waktu berlalu begitu cepat sehingga tanpa terasa malam ini masuk malam ke-16 bulan Sya'ban 1445 Hijriah, di mana alhamdulillah setiap tanggal 15 sebagian umat Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah khusus itu selalu mengadakan satu kegiatan yang disebut malam nisfu Sya'ban. Di sebagian juga ada yang mengadakan nisfu Sya'ban itu malam ke-16. Ada termasuk teman saya malam ini malam ke-16. Di kita hampir semua Pak, begitu malam nisfu Sya'ban itu masjid penuh. Yang nggak biasa ke masjid ikut ke masjid, yang nggak biasa sholat berjamaah ikut berjamaah, yang nggak biasa baca Quran ikut baca Yasin.
Maka di mana-mana hampir semua masjid kemarin mah penuh full, Pak. Sama ya, hampir semua. Ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, semua pasti datang. Ada yang bawa air, ada yang bawa apa namanya aqua macam-macam sebagai bentuk karomah dan minta barokah di malam nisfu Sa'ban. Oleh karena itu padahal mah nisfu Sa'ban teh dianjurkan silakan, tapi jangan sekedar nisfu Sa'ban datang, tapi pas malam biasanya orang datang lagi. Konon malam nisfu Sa'ban itu malam pergantian buku. Nih hari ini teh 16 catatannya baru, bukunya baru, masih lembaran pertama. Dan biasanya kita ini pengen husnul khotimah. Dan malam ke-16 itu ada malam ke-15 itu malam buku catatan terakhir, hanya lembaran terakhir. Jadi ditutup, disetorkan kepada Allah. Nah kita ingin catatan terakhir itu bagus, kumpul semua tuh. Yang nggak ke masjid ikut ke masjid, yang nggak ikut, yang nggak pernah baca Quran ikut baca Yasin, yang nggak pernah berjamaah ikut berjamaah, maka penuh. Bahkan yang biasa ke masjid mah ketinggalan. Gitu ya. Ayo, ya Pak ya. Yang kita biasa ke masjid, misalnya dur maghrib, dur adzan baru ke masjid. Tapi yang nggak pernah ke masjid, pas di Sa'ban penuh lah, kaget saya Pak. Ya, kemarin saya itu biasanya datang maghrib itu baru anak-anak Pak. Bapak-bapak datangnya habis selesai adzan baru nyampe. Maka sama kalau saya di tempat saya itu nggak nungguin nungguin orang udah selesai. Begitu saya udah qobliyah langsung mat. Ustaz masih banyak gimana? Atuh nungguin adzan saya baru nyampe. Coba kalau nyampe sebelum adzan mah keburu sholat qobliyah. Makanya biasakan begitu adzan terdengar bila perlu sebelum adzan datang ke masjid. Artinya begitu adzan selesai udah ada masjid. Adzan saya baru pada nyampe, wudhu masih banyak. Kita nungguin yang wudhu kan lama Pak. Wudhu tempat cuma 45 biji, yang antri banyak lah, lama. Maka saya masih qobliyah, adzan. Banyak Ustaz masih banyak wudhu, terserah. Ini mah pangkeng saya Pak, artinya ngajarin kalau besok mah atuh jangan nungguin adzan saya baru ke masjid gitu maksudnya. Iya, bila perlu wudhu rumah langsung masjid. Nah, kemarin mah kita yang biasa ke masjid teh pas nyampe ke masjid udah penuh Pak. Kemarin mah. Kenapa? Sebab ada nisfu Sa'ban. Nah, konon nisfu Sa'ban teh malam mustajabah. Malam dikabulnya doa kita. Pak nisfu Sa'ban awal dari maghrib. Sampai kapan? Sampai subuh. Sebab kata Rasul, qala alaihi salatu wassalam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu kata nisfi min Sya'bana, datang kepadaku Jibril di malam nisfu Sa'ban, di tengah malam nisfu Sa'ban, bukan maghrib. Beritanya bukan maghrib Pak, malam-malam. Artinya ya Muhammad hadiratun tawfiha ababus sama wa burama. Kata Jibril, ya Muhammad, malam ini dibuka pintu rahmat dan pintu langit dan pintu rahmat. Artinya bukan maghrib Pak, malam. Makanya keandainya Bapak pulang kerja jam 10, nisfu Sa'ban Bapak habis tahajud, silakan. Selama itu silakan. Cuman emang kita ambil maghrib itu diambil gampangnya, diambil mudahnya. Kalau habis maghrib mah orang diajak ibadah pada mau Pak. Pak ngumumin hadirin jamaah kaum muslimin bahwa nanti malam habis maghrib kita akan mengadakan nisfu Sa'ban. Terdengar ke pojok sono, yang dengar insya Allah pada nyampe. Coba tahun besok mah. Hari ini bukan. Insya Allah besok kita ngadain nisfu Sa'ban jam 12 malam. Kira-kira. Paling gila. Jam 12 kan. Lah ya apa jam 12 pun. Mau ada apa Pak? Mau ambil maghrib. Kenapa tadi? Kalau maghrib mah Pak, orang nggak biasa ke masjid datang.
Mata kita masih melek, masih seger, masih sehat. Coba jam 12 malam. Nggak mungkin. Makanya diambil maghrib. Yasin diambil Yasin. Kenapa Yasin? Yasin mah hampir semua orang hafal, Pak. Hampir semua orang hafal. Yasin mah, tapi kalau surat Yasin belum tahu. Ada apa? Ya. Kalau Yasin hafal. Yasin beres. Kalau surat Yasin itu, ya, yang masalahnya surat Yasin belum tentu. Tapi rata-rata Pak, surah Yasin mah ibu-ibu banyak hafal. Kenapa? Tiap pengajian Yasin dibaca. Pengajian tahlilan Yasin dibaca. Ada acara Yasin dibaca. Tuh. Makanya sama ke ibu-ibu taklim saya. Hari Yasin, besok Waqiah, besokannya Al-Muluk, besokannya Al-Luqman, besok Sajadah. Artinya bukan Yasin melulu. Walaupun yang lain nggak bisa baca, sering mendengar. Jadi minimal setengah hafal. Bukan Yasin terus. Nah, termasuk malam Jumat kayak malam Jumat jangan Yasin doang, tambah Waqiah, tambah Ar-Rahman. Dia pun tambah malam ini Yasin Ar-Rahman, besok Yasin Waqiah, besok Yasin Al-Muluk, besok Yasin Luqman, besok Yasin As-Sajdah. Cuman akapi enggak panjangan. Ibu pada nyerah, paling akapi 1/10 doang. Nggak usah kalau akapi jangan nyerah ya, akapi mah panjangan Pak. Itu minimal iya. Yang biasa baca ya akapi itu hampir 30 menit. Yang nggak biasa baca Quran ya hampir setengah jam, sampai sejam lebih, sejam. Kalau belum biasa, kalau udah biasa setengah jam selesai akapi itu. 20 menit selesai. Oh. Terus Rasulnya pakunya Jibril hadir Laila. Jibril malam apa ini? Faqala hadi latun tahu pihak abwabus sama abwabur rahmah. Ya Muhammad, malam ini Allah buka 300.000 pintu rahmah. Nah, malam itu teh dibuka 300.000 pintu rahmah. Maka orang yang berdoa di malam itu pasti mustajabah. Emangnya Pak, saya mah jemaah biasain. Maghribnya kita baca Yasin, maghribnya kita ibadah. Ada yang pakai surat, ada enggak ya? Di sini suratnya sini. Pakai surat nisfu enggak? Enggak ya? Ada yang pakai surat nisfu, ada enggak? Guru saya 2. Guru saya Purwakarta pakai. Kenapa dari tadi? Ya Muhammad, irfa parfa rosaka waedeka Muhammad, pasolli parfa rosaka waedeka. Ya Muhammad, bangun dan sholat ya. Angkat kepalamu dan kedua tanganmu. Sholat ada ya. Maka ada. Kalau guru saya Purwakarta sholat nisfu Syaban. Nah, walaupun di sini ada yang ngadain, termasuk di Sukatani ada yang ngadain enggak. Kalau saya tergantung saya mimpin. Kalau mimpin itu sholat enggak nisfu, enggak Ustaz Yasin doang, Yasin udah. Jangan sampai diperbat ke haspen, diperbatkan jadi ribet. Ustaz sholat. Iya, artinya ya tergantung kita mau sholat ayo, enggak. Cuman dipermudah. Kalau punya usoli mutlak usoli sunnatan rokaatain udah mutlak. Nah, kudunya mah seharusnya mah maghrib kita Yasin 3 kali. Habis isya teh jamaah sholat tobat tambahin, sholat tasbih tambahin, 4 rakaat tasbih mah ditambahin hajat. Tahlilan. Iya, tahlilan. Biasanya enggak ya? Masya Allah. Padahal kudunya mah kita lantai saya mah habis Yasin itu, habis Yasin isya yang mau ikut ayo. Yang enggak Ustaz capek pulang. Sholat tobat 2 rakaat, tasbih 4 rakaat, hajat rakaat minta sama Allah, silakan masing-masing gitu. Biasain nanti kami nggak maksa, Ustaz ikut, ayo Ustaz capek pulang gitu, nggak maksain. Cuma kadang-kadang kalau habis itu ada kumpul-kumpul, kadang ada rokok, kopi, ada snack gitu, menghibur lah, biar iya. Nah, kuliah begitu habis nisfu teh nggak langsung pulang, Aisyah langsung kita. Syukur-syukur malamnya bangun lagi. Dah kuliah malamnya bangun. Bahkan lah sebagian ulama malam nisfu teh nulis inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Tuh, konon banyak
Kan ada pendapat ulama, barang siapa yang mencatat ayat ini, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini kalau besar surat Sodiq. Ini tulis disimpan dapat ya, konon orang yang menulis ini di malam nisfu Sya'ban ditaruh dompet kita, konon dompetnya nggak bakal ada kosongnya katanya. Nggak. Selalu ada gaya dikit gitu kalau diisiin mah. Baik Allah Ta'ala di jam iman la yusrik billah. Maka malam ini orang yang meminta ampun kepada Allah, semua dosa diampunkan. Orang yang minta hajat, Allah kabulkan hajatnya. Semua dikabulkan. Tuh. Makanya sayang kalau kita melewatkan malam nisfu Sya'ban. Ustaz kemarin kita apa? Siap tahu bilang itu masih bisa. Jadi malam ini malam nisfu sani disebut malam nisfu kedua 16. Sebab ada orang-orang ngadain nisfu malam ke-16. Apa dasarnya? Ngambil tarawih malam keberapa? Kunut tarawih malam keberapa? 16. Maka ada orang ngambil ke-16. Ustaz sama yang tarawih ke-16 silakan. Tuh. Artinya enggak nisfu enggak masalah. Bapak enggak nisfu enggak masalah, enggak dosa. Enggak dosa, kagak. Wah, enggak semua enggak nisfu, nisfu. Silakan enggak dosa gitu. Cuma jangan anti itu. Cuman kalau niat haji ini sayang doang kalau kita meninggalkan malam nisfu Sya'ban. Sayang, rugi. Sebab belum tentu tahun depan kita ketemu Sya'ban lagi, belum tentu Pak. Kalaupun kita masih ada, apa lisan kita masih bisa bacanya? Apa masih bisa berjamaahnya? Apa masih bisa kuat duduk lamanya? Belum tentu. Maka manfaatkan nisfu itu sebaik-baiknya. Kita baca ayat 3 kali. Yang pertama, minta panjang umur untuk ibadah. Panjang umur Pak. Cuma saya ngomong sama jemaah sama. Kalau usia kita di atas 65, hampir 70, mintanya jangan panjang umur Pak. Kalau 65, 70 jangan minta panjang umur. Mintanya hidup yang barokah, sisa umur yang berkah. Bapak misalnya, ya Allah panjang umur saya, Allah kasih panjang umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun, tapi nggak ngapa-ngapain, blonjor deh. Kasih anak kita Pak. Bahkan datang ke saya Pak, seorang ibu jamaah saya, Ustadz bagaimana ya? Apanya? Mertua saya, bapak saya itu udah 3 tahun di tempat tidur. Udah 3 tahun tempat tidur. Bisa aja buang air di situ, makan di situ, minum di situ, udah di situ. Pak, kalau lama-lama Pak, mohon maaf, hampir semua orang lelah Pak. Dia mau pergi usaha jauh, khawatir sama orang tua di mana temennya. Kita di rumah baik kan nggak usaha, sering ribut sama isinya. Tuh, jadi serba salah. Ustadz bagaimana? Ya gimana? Ustadz kalau minta air dulu, jangan minta air segala. Kenapa Pak? Tuh makanya mintanya jangan panjang umur. Kalau udah setua itu mah 65, 70 udah. Ya Allah berkahkan sisa umur saya. Maka saya sering doa, Allahumma tawil umri fi ta'atillah wa sahih jasadi bi barakatil. Ya Allah panjang umur salam taat. Umur 70 tahun tapi masih taat. Wa sahih jasadi. Tapi awaknya sehat. Berkah, di bawah ibadahnya enak. Kan ada Pak, mohon maaf. Ada orang usia 60 tahun, rambut udah putih masih dikuncir-kuncir, pakai lepis nongkrong di perapatan. Ya Allah. Ya. Umur udah 60 tahun, rambut udah putih semua, dikuncir panjang. Nongkrong masih di perapatan, masih ngerokok begini. Ya artinya bukan nggak halal. Maaf saya bukan menghina pekerjaan ya Pak ya. Cuman kan udah seperti itu kudunya sedikit tadi angka indahnya udah setua itu, rambut atau pondokin apa ya, pendekin lah, pakai kain udah di masjid gitu ya. Maaf Pak, kan udah 65 tahun ke sana, ambil 70 tahun. Makan apa sih yang boleh Pak? Makan ini udah larang, makan garam Pak, jangan, awas kena asam urat, kena kolesterol, gula babat tinggi. Makan ini Pak, awas, makan ini penyakit kambuh. Udah makan nasi jangan Pak,
makan nasi banyak-banyak, gula naik. Oh ya, tahu lagi, tempe lagi. Ya Allah. Makan mie nggak boleh. Tuh, makan ini nggak boleh. Udah tuh, makanya minta yang berkah. Tuh. Makanya jangan umur mah jangan apa, yang penting berkah, dipakai ibadah enak. Tuh. Maaf Pak, model kita umur 50 tahun, ada orang 70 tahun di atas saya misalkan masih mau ke masjid kurib iri, ya Allah. Orang setua itu dia udah tua tapi masih rajin. Kita belum tentu ngalamin tua, Pak. Tua masih ke masjid, ya Allah. Udah tua masih mau ke masjid, berkah. Kita umur 50 tahun masih muda, Pak, ke masjid belajar. Yang udah tua masih kuat ke masjid. Dia udah tua, kita belum tentu umur 70 tahun. Tuh, maka udah cemburu sama orang tua yang ke masjid. Bahan keterangan, Pak. Orang yang usia 60 tahun soleh orangnya, itu malaikat nyabut jawab pun permisi Pak, pelan-pelan. Tapi syarat soleh. Yang tadi orang apa usia 65 tahun, rambut gondrong, udah putih semua, pakai topi, celepis, baju lekbong, sok jagoan gitu, ya Allah. Nah di sebenarnya dulu, bakal apa Pak? Masya Allah. Zaman sekarang Pak nggak ada jagoan, zaman duit yang sekarang mah sama Allah ya Pak ya. Zaman dulu kali nggak ada sekarang mah. Minta umur panjang yang barokah. Yang kedua, yasinnya minta rezeki yang banyak, yang barokah juga. Bukan jumlahnya, tapi berkahnya. Bapak bawa ke rumah Padang nih, waduh 20 juta. Kita makannya nggak pantang, Mas, sehat. Makan rendang, oke, makan ini, oke, enak. Tapi kalau udah nggak, apa namanya, kalau udah penyakit, maka ini Pak jangan, ini jangan, ini jangan. Apa duit Pak 20 juta? Saya pernah Pak nganter orang, Ustaz makan di mana ya? Mampir ke diajak ke makan Padang. Ustaz makan Padang ya, Balang paling mahal Pak. Seorang Bandung, punya usaha banyak Padang. Ya saya mah karena masuk Padang ya ambil kikir, ambil ini. Ustaz makan sepuasnya, saya bayar. Siap. Dia mana nasi? Cepet. Pak nggak makan? Cukup nasi. Nah kenapa? Nah, begini Pak, nggak boleh Pak Ustaz. Nah, duit 20 juta apa di kantong itu? Iya Pak Ustaz. Iya. Sama telur doang, ya Allah Pak. Sama tahu nggak dibumbuin Pak. Ya Allah Pak. Saya punya 20.000 makannya kenyang. Ya Allah. Ya Allah. Ya bakal apa kan duit banyak Pak. Ya Allah. Pak duit di kantong 20 juta Pak. Ustaz jangan takut, duit ada tuh di kantong. Cash ini. Ya udah Pak, kita makan tenang deh, saya tidak takut banget. Iya. Minum orang maksa makan teh manis Pak. Teh tawar Pak, teh anget tawar, ya Allah. Kita kan jadi malu Pak. Yang traktir makannya banyak, yang traktir makannya sama tempe, sama tahu yang nggak ada bumbunya, sama telur dadar nggak ada bumbu. Ya Allah, paling ceban Pak. Maksud tekor. Kenapa tadi Pak? Duit banyak nggak berkah. Makanya mintanya tadi, ya Allah kasih rezeki, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halan thayyiban mubarakan. Ya Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Itu mintanya, bukan jumlah banyaknya, tapi jumlah barokahnya. Artinya jumlah barokah. Orang butuh, kita ada manfaat untuk orang lain. Masjid butuh, ada manfaat untuk masjid. Itu mana barokah. Yang sampai kita duit banyak, buat apa banyak kalau nggak dimanfaatin? Dulu Pak di Gembong itu ada orang kaya, cuman nggak pernah baju cumpang camping, bininya 4 dijirin Pak, rumah sama. Tapi kalau keluar itu buat tas Pak, buat tas cangkel itu isi duit Pak, itu duit. Itu apa namanya rumahnya cakep. Tapi kalau makan cukup dengan tempe 1. Bukan nggak boleh, bukan pantangan, wallahu alam. Ustaz makan, Ustaz makan. Bukan dia bukan nggak boleh sama dokter, wallahu alam itu. Kenapa nggak makan? Cuma kata dia ketika makan ada ngelarang saya makan enak, masya Allah. Kalau saya bilang apa Pak nggak penyakit mah, awaknya sehat. Saya mah Pak keluar mah Pak, saya keluar baju rapi. Dia pakai kaos oblong, pakai kolor. Pak duit banyak, naik mobil. Bapak ke rumah makan keluar. Pakai oblong pakai celana pendek, saya kan malu sama Pak. Artinya rapi dah gitu biar orang sedikit menghormat kita. Pak duit banyak, masya Allah. Artinya apa?
keberkahannya nggak ada. Soal makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, buat apa? Padahal bukan sakit. Ternyata duitnya kalau kita memang percuma. Alhamdulillah ya Pak ya. Mata minta berkah gitu mah. Jumlahnya yang barokah. Tuh yakinlah kita biar tetapkan iman Islam kita. Awas Pak, jangan minta doang. Ada apa? Ada pencarian, ada ikhtiarnya. Iman pengen kuat, Islam pengen kuat, ibadah kagak. Ya Allah kuat iman saya, tebodur ya subuh. Ngorok baik. Ya Allah kuat iman saya, dur ya sholat. Diem ben ngerokok baik, sekunyuk baik. Ya artinya ikhtiar. Kata Allah ke, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu kalau belum Islam, kalau belum iman jangan mati dulu. Kata Allah Pak. Kata Allah jangan mati dulu kalau belum iman kalau belum Islam Pak. Insyaallah. Ini Allah memperingatkan kita. Itu jatuh. Iman jangan sampai minta doang tapi prakteknya. Nah Pak, dari tahun-tahun dulu kita minta seperti ini. Minta umur panjang, minta rezeki yang banyak. Pertanyaan saya itu doa kita dikabul nggak Pak? Dikabul nggak? Dikabul. Buktinya sampai saat ini masih hidup kita, masih sehat kita, ya masih ada umur kita. Artinya kalau akhirnya dikabul. Minta rezeki sampai hari ini anak masih sekolah, bini masih bisa belanja, ya mau makan masih makan lebih kita, bahkan masih punya simpanan. Maaf Pak, semiskinnya orang Mangun Jaya nih, untuk seminggu kemudian pasti masih punya. Ya, maaf nih, semiskinnya orang Mangun Jaya nih, orang Tambun, untuk seminggu masih ada barangkali. Walaupun nggak banyak, walaupun cuma 200.000. Sehari 120.000 masih ada sih untuk tuh depan. Artinya semiskinnya orang kita masih ada simpanannya. Artinya doa kita masih kabul. Nah, ketika itu dikabul, niatnya untuk ibadah, ternyata ibadahnya kurang. Berarti kita bohong sama Allah. Berarti kita bohong sama Allah. Makanya ketika minta aplikasikan benar-benar untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya. Nah, kalau kemarin belum sempat nih, kita belum baru tahu nih, malam ini manfaatkan, masih bulan Sya'ban Pak, masih bulan Sya'ban, manfaatkan sebaik-baiknya, sebab tahun depan belum tentu Sya'ban lagi. Nah, Sya'ban lewat, datang Ramadan, Insya Allah Ramadan teh jatuh pada tanggal 11 Maret, hitungan saya, hitungan kalender, hitungan guru saya, Insya Allah, ya artinya itu mah nungguin keputusan pemerintah. Pak ya, insya Allah tarawih pertama 2 minggu malam ini, malam minggu besok, malam satu lagi kalau nggak salah ya. Sebab ini udah satu lagi, malam satu lagi bener. 2 malam Senin lagi, malam keduanya boleh mulai tarawih. Nah, begitu matahari Ramadan, matahari Sya'ban tenggelam, Pak. Kata Rasul, idza halla hilalu Ramadana sohal arsu wal kursi wal malaikatu. Ketika datang hilal malam pertama Ramadan, sohal arsu menjerit aras, wal kursi dan kursi. Kursi ini kursi kerajaan Allah, bukan kursi yang ada kita. Wal malaikatu, semua malaikat. Semua binatang yang terbang, burung yang berterbangan, hatta samak fil mais, sehingga ikan-ikan yang ada di air pun mereka menjerit. Apa kata mereka? Tubali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahagialah kepada umat Muhammad. Kenapa? Qad ja'atis syahru rahmah wal maghfirah. Datang kepada mereka bulan di mana dosanya diampunkan, doanya dikabulkan, hajatnya dimudahkan. Ini Pak, Insya Allah. Makanya begitu Rajab datang kan doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bahkan Ibu Mas Salimah suka dinyanyiin itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana
waghfir lana dzunubana. Ibu mah rajin Pak, ibu mah pakai sholawatin. Emang gak pernah saya dengar Bapak baca sholawat ini Pak, belum pernah. Saya pengajian Bapak beberapa tempat nggak ada yang kalau Rajab baca Allahumma, nggak ada. Ibu-ibu mah Pak begitu datang masjid megang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ibu ramai tuh mau buka pengajian pas Rajab baca ini sampai besok Rajab sampai Sa'ban mau akhir. Tubali ummati Muhammadin, maka bagialah umat Nabi Muhammad ketika datang Ramadan diampunkan dosa-dosanya. Nah, begitu ada pengumuman nih, pemerintah sedang isbat hari ini maghrib isbat ngumumin bahwa puasa tahun ini jatuh pada tanggal 11 hari Senin ya, berarti besok nih puasa. Ini pengumuman, ada satu doa Pak agar kita puasanya disehatkan Allah, dimudahkan Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Nah kata Rasul, kalau besok dengar pemerintah ngumumin ini, ada pengumuman besok puasa, baca doa ini agar puasanya sehat, dimudahkan. Taraweh bukan semangat pertama doang Pak, taraweh full dari malam pertama sampai taraweh mau. Maaf-maafan Pak, kalau taraweh pertama kita masih semangat. Ibu-ibu di saya Pak, begitu taraweh pertama itu mukena berjajar berbaris Pak. Dari maghrib mukena berbaris, baris udah penuh, mukena teh. Orangnya belum nyampe, mukena udah ada. Isya mukena masih berbaris, orangnya belum nyampe. Selesai Isya baru nyampe orangnya. Coba mukena itu pindahin, ngamuk bisa. Lihat kamu siapa? Makanya pada kata Rasul, orang yang melaksanakan taraweh pertama, Bapak keluar niat taraweh pertama, selesai taraweh, maka orang itu Allah ampunkan dosanya seperti bayi baru lahir dari rahim emaknya, bersih, suci. Masya Allah. Makanya taraweh teh jangan dianggap sepele. Kadang-kadang kita mah ngap seperti tarawih ngap sepele. Kadang amin ya Pak, ya Allah dengan amin, ya Allah dengan Masya Allah, masih seolah-olah kampung itu ya. Bahkan terus idas taikod ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan wa taharraka min firosi yataqallabu min janibin ila janibin yaqulahu malakun kum barakallahu fika warhimakallah fa idza qama bi niyati salat yad'ulahu firs. Nah kata Rasul, barang siapa idas taikol ketika terbangun ahadukum salah seorang dari kalian min naumi dari tidur malamnya fi syahri Ramadan di bulan Ramadan, taroka bergerak barang siapa terbangun Pak, kita gerak kiri, gerak kanan, gerak kiri, gerak kanan gitu ya. Kan kalau kita manusia kadang-kadang gulus ke sini ya. Udah malam sini ke sini. Nah kalau malam maka datang malaikat, kumbar kalau bangun atuh, ini Ramadan. Ketika kau bangun, barakallah, maka Allah akan berikan keberkahan kepadamu. Aida qama bi niyati shalat, maka ketika dia terbangun untuk melaksanakan sholat, makanya Pak, nih malam Ramadan teh jangan bangun ketika sahur doang. Bapak sahur jam 3:30 atau jam 3, upayakan jam 2:30 bangun. Apanya? Sholat dulu menjelang sahur. Sholat tahajud Pak, kan udah witir. Witir mah bukan sholat terakhir Pak. Witir mah sholat ganjil. Artinya Bapak habis taraweh, witir, tidur, malam bangun tahajud boleh. Boleh.
Ustadz sama ngawitir di masjid, entar deh sekalian tahajud, silakan. Babis terawih 20 rakaat, ngawitir, sama entar witir di rumah be, sekalian mau tahajud, silakan. Tuh. Tapi rata-rata kita mah tarawih ikut witir. Tuh. Sebab apa? Ketika kita tarawih nggak witir, khawatir malam nggak bangun. Uja mah witir kagak, tahajud kagak, tekor. Udah ikut witir walaupun malam nanti ikut bangun tahajud. Tuh. Tahajud dua rakaat mah istighfar tilawah. Kalau sahur setengah 4 lebih banyak lagi waktunya, silakan. Tuh. Niat sahur. Tuh. Yaqulullah fa idza qama bi niyati salat yad'u lahu, maka berdoa itu piroste kasur. Wa Allahumma atihu, ya Allah berikanlah tempat tidurnya kasur min sayr jannah, ganti ya Allah kasur-kasur surga. Kasur yang kita tidurin malam itu nggak doa sama ya Allah, ganti kasur dan kasur surga. Bangun, makanya ibu masak jam 3, setengah 3 bangun. Sebelum aktivitas bangun. Pusat kita punya junub, mandi dulu. Yang terpenting jangan sahur punya junub. Artinya apa? Boleh, Pak, Bapak malam Ramadan boleh tidur bersama, silakan, sah. Kadang-kadang bini, kadang rewel. Stop, ini puasa, tidak boleh tidur bareng. Karena siapa? Ustaz nyuruh. Ya, boleh, Pak. Boleh, awas Bu, malam Ramadan enggak boleh. Enggak bolehnya bulan puasa, jangan deket-deket. Kata siapa? Ustaz nyuruh. Boleh Pak, yang dirak itu ibu punya hadas sahur. Ustaz kalau kita masak-masak punya junub, silakan, nggak apa-apa, kalau masih masak nggak masalah. Udah mateng, sebelum sahur baru mandi. Jangan sampai kita sahur punya junub, makruh. Bapak punya junub, habis itu bareng sama suami istri kita makan bak. Tuh, pas punya junub, malaikat tidak akan dekat ke orang yang punya junub. Kadang-kadang, iya malaikat nggak mau dekat sama orang yang punya junub, Pak, punya hadas. Mandi dulu, baru sahur. Apalagi Mbak habis tidur bareng sama istri kita, jam setengah 3 kita bangun, terus mandi, sholat, baru sahur, lebih baik. Habis mandi, sholat, baru masak, lebih baik lagi. Andainya bulan puasa baca Quran itu berlipat ganda, paling siapa tahu bareng tidur sama bini, Pak, sedekah paling besar. Sedekah suami terbesar sama istri, Pak, itu kepada istrinya. Pagi-pagi Bapak mau berangkat kerja, mencium kening istri kita, sedekah, Pak, jangan salah itu. Sedekah, Bu. Maya Bapak suami kita berangkat kerja, ya nggak sedekah? Iya. Oh, sedekah tuh. Itu sedekah, Pak, jangan salah hal itu teh. Cuma kadang-kadang kita menganggap sepele seperti itu. Bapak keluar dari kamar tidur kita pakai sendal. Tuh. Kenapa saya sering nyuruh pakai sendal? Pak, sendal satu, kita menjauhi daripada najis yang ada kamar mandi. Kedua, itu mendoakan kita. Allahumma sabbit qadamahu ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan kedua kakinya ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ini sedang ngedoa sama kita, Pak. Minta agar kita selamat di Siratal Mustaqim. Makanya artinya jelek-jeleknya di kamar kita punya sendal, di kamar mandi, ke tempat sholat kita. Ketika Bapak megang gelas ngedoa. Bapak megang piring ngedoa. Bapak nyendok nasi ngedoa. Semua yang kita pegang di mana itu ngedoa sama Allah agar memberikan keberkahan kepada kita. Maka niat sahur. Nawaitu bi akli hadat to'ami sunnatas sahur. Bapak kalau sahur suka niat sahur. Awas, ada niat puasa, ada niat sahur. Niat puasa mah nawaitu somaguni an ada ipat di syahr Ramadan. Ya.
Hadis sanad itu niat puasa, niat sahurnya nawaitu bi akli hadat ami sunnatas sahur. Sejakku niat memakan hidangannya ini untuk melaksanakan sunnah sahur. Tuh, artinya sahur pun sunnah, Pak. Ada niatnya. Maka pahala dua. Satu pahala makannya, kedua ada pahala niat sahurnya. Masya Allah. Makanya manfaatkan malam itu, malam nisfu Sya'ban, malam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Semua yang kita pegang akan mendoakan kita. Wa idza qama ila sholati yaqulul bait. Wa yaqul Allahumma wa'si qabrahu wa nawwir. Ya, kata ketika kita berdiri melaksanakan sholat di rumah kita, ya Allah, maka rumah berdoa apa? Apa rumah? Ya Allah wasi qabr, ya Allah lapangkan kuburnya. Tuh, makanya bahwa apa? Begitu Bapak bangun sholat tahajud udah sunnah di rumah. Biarkan rumah kita menjadi tempat ibadah kita. Kalau sekedar surat sunat, Bapak udah di rumah. Bapak sholat tahajud di rumah. Bapak sholat hajat udah di rumah. Bapak sholat di rumah. Bapak baca Quran di rumah. Ke masjid mah tahiyatul masjid di masjid. Qobliyah di masjid. Bapak masuk masjid sebelum adzan subuh, tahiyatul masjid. Qobliyah. Artinya sekedar sholat doang. Bapak kalau dia perlu adzan di masjid. Kalau qobliyah di rumah, keburu datang ke rumah. Ke masjid gitu. Di rumah pakai ibadah yang sunnah yang lainnya. Artinya begitu kita sholat di rumah, bait rumah kita berdoa sama Allah agar Allah jadikan kubur kita luas, Pak. Insya Allah. Permasalahannya awang minta ampun, Pak. Saya tahu harus minta ampun. Ya, hari pertama maaf, Pak. Rata-rata orang begitu masuk Ramadan baca Quran sampai 2, 3 juz, 4 juz masih tamat. Tapi 5 hari kemudian lihat. Nih hari pertama udah 4 juz, hari kedua udah 8 juz, hari kelima masih 8 juz. Akhirnya nggak tamat-tamat. Kenapa? Starnya kebanyakan. Ya kelamaan, Cak. Ya Allah. Bapak, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak kerasa tuh Isya. Dan terima saya mohon pabetulan nih saja. Di rumah ada acara awal sekaligus penutupan juga. Tadinya saya mau nggak sampai nggak kerasa ngomongin. Bapak mohon maaf, dan ini barangkali terakhir kajian saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah pertemukan kita kembali setelah bulan Syawal sehingga kita kembali dalam sehat walafiat, berkah dunia selamat akhirat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan, Pak. Saya izin duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Demikian tadi Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan. Mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.